Assalamualaikum. Ini kita mau buat roti ya. Ini bahan-bahannya sesuai di gambar. Tuh, tepung terigu protein tinggi, protein sedang, telur, gula, mentega, vermifan. Nah, ini kita semua. Ini kita pakai teknik 47 ya. Jadi semua bahan-bahan dimasukin kecuali vermifan dan margarin. Ini kita mixer sampai 4 menit. Jadi teknik 47 itu dimasukin semua bahan kecuali vermifan dan mentega atau margarin. Kita mixer sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah menit keempat, nah itu menit keempat, kita masukin vermifan. Nah, kita masukin vermifannya setelah menit keempat. Nah, itu namanya teknik 47. Nih, kita masukin. Nah, nanti setelah menit ke-7 kita masukin margarin atau butternya. Setelah menit ke-7 kita masukin margarin atau butternya. Ini kita mixer sampai dia tercampur seluruhnya. Nah, ini dicampur. Kalau misalnya mau pakai tangan juga bisa ya. Yang nggak punya mixer bisa pakai tangan. Sampai dia tercampur rata. Kenapa harus pakai teknik 47? Karena kalau misalnya kita nggak pakai teknik 47, itu vermifannya nanti akan berproses waktu pas dari awal, itu nanti dia akan membuat adonan lebih cepat kembang. Nah, kita nggak mau yang kayak gitu karena kan kita nih bikinnya ini adonan 1 kilo. Nah, ini hasilnya nih kalau pakai teknik 47. Kalis, elastis. Nah, ini setelah di mixer selama 15 menit ya. Setelah 7 menit dimasukin margarin. Nah, kita lanjut sampai 12 sampai 15 menit. Nah, ini hasilnya. Tuh. Kita angkat, kita resting dulu. Setelah mixer harus di resting dulu. Setelah adonan kalis elastis di resting dulu. Nah, itu dikasih minyak sedikit biar tidak lengket di mangkoknya ya. Sama tidak lengket di tangan karena adonannya sedikit lembek. Nah, kita resting dulu. Resting ini boleh 5 menit atau boleh 10 menit. Kalau Ibu Syifa itu sekitar 5 sampai 10 menit lah ya. Karena ini bukan resting untuk mengembangkan adonan, tetapi untuk mengistirahatkan adonan setelah tadi dia di mixer, dibolak-balik ya kan. Nah, ini biar dia istirahat. Nah, ini di resting selama 5 sampai 10 menit. Ini tidak untuk mengembangkan adonan ya, tetapi untuk mengistirahatkan adonan biar dia lebih rileks. Nah, setelah ini habis itu nanti ini kita timbang. Setelah dia rehat, dia istirahat selama 5 sampai 10 menit. Nah, ini kita timbang. Nah, ini adonan dasar roti manis ya. Nah, ini loyangnya loyang 20 kali 20. Satu loyang ini kita isi 9 roti, 9. Nah, itu coba dilihat ya. Nah, tuh kalis elastis tuh adonannya. Nah, kita timbang itu 50 gram. Satu loyangnya nanti kita bikin 9, isinya 9 roti. Nah, 9 piece roti. Nah, ini kita proses nimbang 50 gram. Kelihatan ya. Nah, itu Ibu Syifa nggak pakai scrub ya motongnya, jadi pakai kayak kita teknik pembuatan bakso. Kalau misalnya mau dipotong pakai scrub juga boleh. Nih Ibu Syifa sukanya yang begini biar lebih cepat. Nah,
Nih ya, ditimbang, habis itu dironding. Nah, ngerondingnya coba dilihat, diperhatikan. Nah, itu tangannya itu yang kirinya diem aja, nah yang kanannya itu, nah jadi jempol jari kanan. Nah, kalau misalnya ada yang belum kurang rapi, dirapikan kembali. Nah, itu ya, disusun di dalam loyang. Loyangnya ukuran 20 kali 20. Nah, diperhatikan lagi cara ngerondingnya. Nah, itu yang bergerak itu tuh tangan sebelah kanan, jempol kanannya itu ya, untuk merapatkan. Nah, itu cara ngerondingnya. Nah, kalau yang belum rapat, dirapatkan. Biar nanti pas ngembangnya itu bagus. Itu ya. Diisi lagi sampai semuanya terisi. 9 piece roti isinya dalam satu loyang. Adonannya sama 50 gram. Nah, tadi kenapa Ibu Syifa memakai teknik 47? Karena lebih mulus hasilnya, kalis elastiknya lebih cepat, terus adonan tidak gampang, tidak mudah kembang. Karena kan kalau misalnya vermipannya ditaruh di awal, adonan akan lebih gampang, lebih cepat untuk mengembang. Nah, ini ya, ini namanya teknik 47 tadi waktu yang pas itu. Makanya kita harus pakai timer. Kalau Ibu Syifa, karena Ibu Syifa nggak ngerti kira-kira waktunya, jadi Ibu Syifa pakai timer. Tapi kalau nanti, kalau misalnya sudah sering, waktu sudah berjalan, kayaknya insya Allah pasti pada bisa tuh ngira-ngira, oh ini udah 4 menit, udah tercampur rata semua. Oh ini kalau misalnya ini udah bisa nih, ini udah 7 menit gitu ya. Kalau kita masih baru-baru ya itu harus pakai timer biar lebih pasti waktunya. Tuh, kalau Ibu Syifa cara susunnya itu di pinggiran atasnya dulu, habis itu bawahnya, baru tengahnya. Kenapa? Karena nanti pada saat dia kita bakar, rotinya tuh lebih gampang, lebih sempurna gitu hasil mumbul, apa sih namanya, hasil kembangnya. Tuh. Ini Ibu Syifa nggak pakai sarung tangan ya, karena kalau pakai sarung tangan bikin roti itu agak susah. Yang penting yang jadi catatan adalah pada saat kita mau apapun itu, nah kita harus cuci tangan. Setelah kita setelah kita mixer, kita cuci tangan. Setelah kita campur bahan, kita cuci tangan. Itu kebiasaannya Ibu Syifa ya. Jadi Ibu Syifa nggak pernah pakai sarung tangan, tapi sering-sering cuci tangan. Karena kalau bikin roti pakai sarung tangan itu ngerondingnya agak susah. Kecuali kalau kita pakai meja ini kali ya, pakai meja stainless atau meja marmer keramik. Nah, itu udah selesai ya. Nah, kita udah selesai ini, kita tutup. Wajib untuk ditutup biar bisa dia kembang dengan sempurna, tidak masuk angin. Karena kalau misalnya masuk angin adonannya masuk angin nanti susah atasnya akan keras, kering dia. Nah, ini campurannya susu dan kuning telur. Susunya susu kental manis, bukan susu putih ya, bukan susu UHT atau bukan ini. Nah, itu dioles, bahan olesannya itu kuning telur dan susu kental manis. Perbandingannya 1 butir kuning telur itu dikasih 2 sendok susu kental manis, dikasih 2 sendok air. 1-2-2 jadi ya. Nah, kenapa pakai susu kental manis? Karena nanti kita akan lihat itu hasil dari olesannya itu akan lebih mengkilat daripada kita pakai susu UHT atau pakai susu bubuk gitu, atau pakai susu evaporate. Nah, lebih mengkilat kalau kita menggunakan susu kental manis. Ya, kita olesnya pelan-pelan. Ini sudah
sudah kembang sempurna. Nah, berapa lama kembangnya? Yang penting dia sudah 2 kali lipat, berarti itu udah kembang. Karena setiap suhu di rumah masing-masing itu berbeda-beda. Nggak bisa dibilang setengah jam, 1 jam, itu tergantung dari suhu kita masing-masing ya, suhu rumah. Nah, itu kita bakar. Ibu Syifa pakai oven gas, oven yang biasa. Itu apinya awalnya dipanasin dulu, ovennya apinya atas bawah. Nah, setelah panas, nah itu api atasnya dimatikan. Kalau kita mau ngoven roti, api atasnya dimatikan, hidupkan api bawah saja. Nah, itu dia sudah matang. Nah, ngovennya juga gitu, mau berapa menit, nah itu tergantung dari oven masing-masing. Jadi sering-seringlah dilihat. Kalau roti boleh ya dibuka-buka, boleh. Nah, itu lihat ya, permukaan atasnya lebih mengkilat. Nah, lebih bagus daripada kalau kita pakai susu evaporate atau susu UHT. Kalau pakai susu kental manis tuh lebih bagus. Nah, biar lebih mengkilat, biar dia tahan, tidak kering atasnya. Nah, itu kita oleskan pakai margarin atau pakai butter, boleh. Lebih enak pakai butter. Kenapa? Karena dia akan wanginya akan berbeda gitu. Akan lebih wangi kalau kita pakai butter. Butternya apa ya? Palmia Royal juga boleh gitu ya. Atau mau pakai Japtong boleh. Nah, untuk oles-oles atasnya aja biar lebih wangi rotinya. Jadi kalau misalnya kita tidak mau diapa-apain, mau tinggal makan kayak gini, ya bisa. Karena udah wangi ya, jadi enak. Nah, ini kan adonannya adonan roti manis, jadi udah sebenarnya dimakan gini-gini aja sudah enak. Nah, ini adonan ini bisa untuk roti bantal juga ya. Bisa untuk roti yang dipotong-potong tipis-tipis, itu roti bantal bisa. Nah, itu ya hasilnya jadinya lebih. Nah, ini tadi untuk bahan krim kejunya ya. Ini whipped cream, kita mixer dulu. Nah, ini ditambahkan dengan susu kental manis dan keju oles. Kalau ada cream cheese lebih bagus, tapi ini Ibu Syifa pakai keju oles. Kalau pakai cream cheese itu harga jualnya jadi lebih mahal ya. Ini untuk menekan biaya produksi, Ibu Syifa pakainya susu kental manis dan pakai keju oles. Keju oles tuh ada mereknya Procis, ada Wincis, ada sekarang ya. Jadi nggak pakai cream cheese yang beneran cream cheese, cuman pakai susu kental manis dan keju oles. Perbandingannya berapa? 1, nah itu ya. Susunya 1 apa namanya? Susunya itu 1 bungkus. Habis itu krim kejunya 2, nah whipped creamnya 1. Nah, ini rotinya kita belah 2. Ini Ibu Syifa mau ngajarin untuk bikin roti gondrong ya. Nah, jadi ini bahan-bahan ininya ya. Itu tadi rotinya itu roti manis. Nah, ini kita belah 2 setelah rotinya kita keluarkan dari loyang dan setelah dia dingin. Nah, kita belah 2. Tuh, kita belah 2. Tuh kelihatan kan rotinya lembut banget. Bertekstur juga tetapi dia tetap lembut. Nah, itu whipped creamnya ditaruh di tengah-tengahnya. Whipped creamnya wajib lebih tebal ya, wajib tebal. Nah, karena nanti waktu pas kita mau motong kejunya, kita ini lebih cantik jadinya. Ya, jadi tadi bahan whipped creamnya itu whipped creamnya 1 kotak whipped cream yang cair, 1 kaleng susu kental manis atau yang isi berapa itu yang ada tadi yang kayak Ibu Syifa tunjukin tadi gambarnya, sama 2 kotak keju oles. Terserah keju olesnya mau merek apa, Wincis boleh, Procis boleh, yang penting keju oles. Nah, kita ratakan dulu tepi-tepinya. Nih, jadi
isinya itu tebal. Nah, wajib tebal isinya. Sekitar kira-kira 2 cm kayaknya ya ketebalannya. Mohon maaf dari kemarin Ibu Syifa mau ngedit video tapi belum bisa karena Ibu Syifa lagi demam. Nah, ini wincisnya, ini keju yang selalu Ibu Syifa pakai ya. Keju wincis itu Ibu Syifa belinya sekalian yang 2 kilo. Nah, ini kalau 2 kilo cuma dapat 6 ya. 2 kilo dipotong 6. Tuh, jadi satu roti gondrong itu memerlukan berapa itu? Kalau 2 kilo bagi 6 sekitar berapa itu? 300-an gram ya. 300 gram lebih. Nah itu. Nah, karena kejunya itu teksturnya kan tidak rata tuh. Nah, kita ratakan dulu kita. Nah, kita taruh di tengahnya dulu. Nah, parut kejunya tuh keras ya, tapi ya itu bertenaga sedikit. Nah, itu diambil setelah diparut. Nah, ditata itu di tepi-tepinya. Ini memakai tenaga. Tuh ya, ditata di tepi-tepinya panjang-panjang. Kita berdirikan, kita tegakkan. Mau yang rapi banget boleh, mau yang tak terlalu rapi boleh, yang penting dia kelihatan. Tuh ya, yang penting dia kelihatan tinggi-tinggi. Berdiri kejunya jadi kelihatan tuh. Memang harus memakai tenaga ekstra karena keju itu keras. Nah, Ibu Syifa kenapa suka pakai keju wincis? Karena yang pertama, wincis ini dia tidak terlalu asin, tapi apa ya, rasanya ada asinnya gitu. Terus dia tidak terlalu keras, tapi juga tidak lembek. Terus warnanya juga tidak terlalu kuning, tapi juga tidak terlalu putih gitu. Jadi menurut Ibu Syifa sudah berganti-ganti banyak merek keju untuk bikin keju gondrong ini, roti gondrong. Tetapi ini yang Ibu Syifa paling suka, teksturnya pas. Kalau misalnya teman-teman mau pakai keju merek apa ya, yang mahal-mahal ya boleh gitu, cuman harga jualnya tuh, nah kejunya tuh sebanyak itu, jadi harga jualnya itu kayak nggak masuk gitu. Nah, ini kan Ibu Syifa jualnya ini 20 kali 20 ini 60.000. Kalau misalnya teman-teman mau pakai keju yang mahal, kejunya sebanyak ini, nah kita mau jual harga berapa? Tuh ya, jadi bukan hanya di tepinya tetapi di atasnya juga tadi kejunya penuh sekali. Nah, ini penampakannya. Nah, itu di dalam kotak, kadang-kadang kotaknya malah memang nggak bisa tutup ya karena ketinggian. Nah, ini kalau misalnya kita mau bikin roti salju keju, tinggal dikasih tambah selainya, itu terserah ya kita mau pakai selai apa, strawberry, blueberry, keju. Kalau Ibu Syifa lebih suka sebenarnya blueberry, cuman blueberrynya nggak ada, jadi dan ini juga ini jadi pakainya keju. Kita boleh pakai selai apa aja, malah pakai selai keju juga boleh, atau mau pakai krim yang tadi juga boleh. Tergantung permintaan pelanggan. Pelanggannya mau kayak mana nanti boleh. Nah, jadi ini dalam satu video teman-teman dapat dua model roti dapur Syifa nih. Nah, ini tidak mencontek ya, jadi namanya roti gondrong. Nah, itu asli. Nah, tengok tuh ya, rotinya cantik, bagus kelihatannya, warnanya juga bagus banget. Nah, itu kalau misalnya roti salju keju. Nah, setelah tadi dikasih selai, ditutup, habis itu nih dikasih krem keju yang tadi ya. Kremnya juga wajib tebal. Kenapa? Biar enak. Nah, tadi lihat juga kan ya, selainya sebanyak itu. Kalau misalnya teman-teman mau pakai selai tulip boleh, tapi ini Ibu Syifa pakainya tulip ya.
atau mau pakai yang murah merek Dunia atau merek Nesta, merek apa lagi itu boleh, tergantung kesukaan dan harga jual masing-masing ya. Kalau ini kan Ibu Syifa jualnya 60.000 juga nih. Pokoknya roti gondrong 60.000, roti salju kejunya 60.000. Nah, setelah kita cover pakai krim keju atasnya. Nah, kita parutin keju di atasnya. Kita parutin keju di atasnya. Kejunya berapa banyak? Nah, kalau keju ini 250 gram. 200 sampai 250 gram ya di atasnya nih. Tapi ingat ya, kalau yang ini kita kejunya ini kita marutnya tidak boleh memakai tenaga. Kenapa dia dinamakan roti salju keju? Karena kejunya itu tipis-tipis, halus-halus. Jadi makanya dinamakan salju keju. Kenapa Ibu Syifa kasih nama salju keju ya karena itu. Karena dia di parutnya itu halus banget. Kejunya itu nggak pakai tenaga tuh Ibu Syifa tuh. Nah, pokoknya asal dia jatuh aja. Jadi kejunya itu halus-halus, lembut-lembut. Tuh. Kejunya halus, lembut. Banyak gitu sampai sampai penuh, sampai ini. Nah, itu makanya dinamakan salju keju. Terus ada krim kejunya di dalam, dingin kayak es krim teksturnya. Nah, itulah dinamakan salju keju. Nah, tuh kan kelihatan kan pas jatuh kejunya kecil-kecil, halus-halus, lembut-lembut. Pokoknya tidak boleh pakai tenaga. Nah, ini kejunya lebih kurang 200 gram. Tuh ya, diratakan tuh, kelihatan itu. Nah, halus, lembut, jadi namanya salju keju. Ini brandnya Ibu Syifa sendiri, tidak menyontek. Kalau teman-teman mau pakai nama brand ini boleh, karena kan teman-teman belajarnya dari Ibu Syifa, boleh. Nah, tuh kelihatan kan rotinya, kelihatan kremnya, kelihatan kejunya halus, lembut. Nah, inilah kenapa dia dinamakan salju keju.